pandemi yang sudah 1 tahun ini terjadi di tanah air kita, bahkan di seluruh dunia. Dan pandemi ini memang membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Pertama yang sangat teramati itu adalah aktivitas kita ini lebih banyak di sektor private atau pribadi daripada di sektor publik. Kita biasanya lebih banyak berinteraksi secara fisik. Sekarang ini sebagian besar kita berinteraksi secara virtual. Walaupun karena kita ini hidup dalam zaman yang serba internet itu, atau disebut dengan Internet of Things, walaupun fisik kita ini tidak kemana-mana, ternyata pikiran kita ini bisa kemana-mana. Walaupun kita ini tidak melakukan mobilitas fisik secara geografis, berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lainnya, tapi kita bisa melintas batas dengan tempo dan jangkauan yang luar biasa cepat dan sangat luas. Karena itu pada masa pandemi ini, ya berkat teknologi, jarak itu tidak lagi menjadi hambatan untuk kita tetap bisa berinteraksi. Bahkan dalam konteks kita menyelenggarakan acara, kajian-kajian, kalau biasanya kita kajian yang sifatnya offline itu mungkin hanya menjangkau jamaah yang hadir di tempat acara. Sekarang kalau kita menyelenggarakan seminar atau pengajian itu jamaahnya bisa dari seluruh dunia. Pada konteks tertentu ada seorang sahabat yang dia menjadi pimpinan ranting Muhammadiyah di suatu tempat, berkomentar ke saya, wah sekarang ini hikmahnya besar. Kalau dulu mengikuti ceramahnya pimpinan pusat Muhammadiyah itu susah luar biasa. Karena untuk menunggu jadwal itu harus menunggu sangat lama, bahkan kadang-kadang mungkin kalau yang mengundang itu ranting, ada beberapa pimpinan yang tidak berkenan. Nah, tetapi dengan era sekarang ini, di era pandemi dan era internet ini, kita terkoneksi dengan sangat cepat, sehingga pengajian-pengajian ranting itu pun bisa menghadirkan pimpinan pusat Muhammadiyah. Yang jamaahnya juga bisa lintas ranting, bahkan juga lintas wilayah. Saya beberapa kali diundang, misalnya terakhir saya diundang oleh PWM DIY untuk pengajian Ramadan. Saya pikir jamaahnya hanya di lingkungan internal DIY, ternyata ada jamaah dari Bangka Belitung yang juga ikut dalam pengajian itu. Mungkin acara ini juga yang mengikuti tidak hanya para sivitas akademika dan pimpinan di UAD, tapi juga kalangan luas yang saya kira juga tidak terbatas dari kalangan internal Muhammadiyah saja, tapi juga sampai kepada kalangan-kalangan khalayak secara umum. Nah inilah antara lain bagaimana kemudian pandemi ini merubah cara kita berperilaku dan juga merubah berbagai aspek dalam kehidupan kita. Nah karena itu maka walaupun secara fisik kita tidak kemana-mana, ada yang menyebutkan selama pandemi ini saya sedang menjalani tahanan rumah katanya. Karena isolasi mandiri itu seperti tahanan rumah. Saya sempat mengalami ya ketika saya ikut pesantren COVID itu. Kalau di Jogja kan ada istilah pesantren COVID yang nanti lulusannya itu dapat gelar LC. Yang LC dalam pengertian lulusan COVID itu. Itu memang kita merasakan betapa kita ini seperti tahanan rumah dalam tanda petik ya, karena nggak bisa kemana-mana, bahkan terisolasi dari keluarga kita sendiri. Tetapi untuk yang namanya komunikasi, terutama dengan internet dan gadget yang kita miliki, ini kan kita tidak terbatas. Nah, disitulah kemudian kita ini mengalami berbagai macam fenomena baru. Fenomena baru yang kita tanpa sadar itu kemudian begitu tergantung dengan teknologi. Sehingga beberapa media melansir bahwa sekarang ini kita mengalami problem yang disebut dengan problem ketergantungan kepada gadget gitu. Dan oleh beberapa kalangan ahli psikologi
ketergantungan pada gadget ini juga merupakan satu bentuk gangguan jiwa. Yang memang itu juga mempengaruhi bagaimana kita berpikir dan bagaimana kita menyikapi sesuatu. Kita ini secara khuluqiyah, secara perilaku, itu juga dalam beberapa hal menjadi begitu mudah untuk mengakses informasi yang kadang-kadang tidak semuanya baik. Sehingga kita bisa melihat berbagai survei itu menunjukkan bahwa selama masa pandemi ini ternyata angka hoax itu ternyata meningkat. Begitu pula dengan disinformasi. Sehingga kelihatannya saja kita ini tenang-tenang saja, tapi sesungguhnya aktif sekali menyebarkan berbagai berita, nge-share, atau mungkin membuat sendiri yang tidak semua kontennya itu berisi kebaikan. Jadi kalau dulu orang ghibah, itu ghibahnya itu datang ke tetangga, sekarang orang melakukan ghibah digital. Ghibah secara digital. Membicarakan orang, kemudian nge-share-nya dengan sangat cepat ke semua grup gitu. Yang mungkin kalau dihitung dari jangkauannya, ghibah digital itu bisa dalam waktu hitungan detik, itu bisa menjangkau ribuan orang. Nah, mungkin kalau jangkauannya itu lebih banyak, jangan-jangan dosanya juga lebih banyak. Tetapi kita juga bisa melakukan sedekah digital, di mana kita juga bersedekah dengan cukup klik, share, dan berbagai hal lain yang berupa kebaikan-kebaikan itu. Dan juga bisa kemudian beribadah secara digital. Nah, perubahan-perubahan ini memang menjadi sebuah realitas baru yang lama-kelamaan, new reality itu menjadi new normal. Realitas baru ini menjadi sesuatu yang normal yang dalam beberapa hal saya sudah mulai memprediksi gitu, bagaimana kemudian pendidikan kita ke depan itu. Memang pada masa-masa awal kita ini terlihat gugup dan gagap, sehingga kemudian mencari solusi bagaimana agar kita tetap bisa bertahan dan tetap bisa melakukan berbagai macam kegiatan termasuk pendidikan dengan sebaik-baiknya. Memang ada problem yang cukup serius ya, misalnya beberapa kalangan itu mengemukakan ada namanya learning loss. Learning loss itu adalah bagian dari sebuah masalah di mana anak-anak kita itu, peserta didik itu tidak bisa belajar secara maksimal seperti yang seharusnya. Nah, beberapa publikasi tentang learning loss itu sudah mulai diterbitkan dan sudah bisa kemudian menjadi bagian dari sebuah solusi yang cukup kreatif di tengah berbagai hambatan dan kesulitan yang ada itu. Nah, termasuk learning loss itu adalah bagaimana kita mengajarkan akhlak kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita, sementara kita ini tidak bisa berinteraksi secara langsung. Memang ini sesuatu yang sangat sulit. Apalagi kita berpendapat bahwa tentu saja pembentukan akhlak itu kan bisa, kalau kita ikuti teori, ada dua teori ya. Teori kognitif dan teori sosial gitu. Kalau teori kognitif itu kan menekankan bahwa ketika orang itu mengerti mengenai sesuatu, maka dia akan berbuat baik. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin mulia akhlak seseorang. Nah, itu seringkali menggunakan dalil innama yakhsyallah min ibadil ulama. Sesungguhnya yang taat, yang takut kepada Allah itu adalah hamba-hambanya yang berilmu, al-ulama. Tetapi banyak hal di mana kita melihat kontradiksi antara tingkat pendidikan juga kaitannya dengan wawasan keilmuan dengan akhlak. Karena banyak kontradiksi-kontradiksi atau paradoks yang kita dengan sangat mudah bisa menemukan di masyarakat itu. Ungkapan pinter keblinger itu menggambarkan betapa level of knowledge itu tidak selalu berkaitan dengan the quality of karakter, kualitas dari karakter atau akhlak itu. Tetapi dalam teori sosial itu berpendapat bahwa orang itu menjadi baik karena ada keteladanan dan contoh-contoh terutama dari figur
ideal dan figur idola bagi anak-anak kita itu. Nah, karena itulah maka beberapa hal yang berkaitan dengan aspek sosial itu mungkin sekarang ini agak tidak bisa maksimal. Tetapi kalau kemudian kita mencoba untuk melihat permasalahan-permasalahan yang ada, gitu, challenge yang ada atau threat, gitu, kita juga melihat bagaimana ada opportunity yang tersedia. Dan kemudian kita juga melihat adanya strength atau kekuatan yang kita miliki. Kekuatan yang kita miliki itu adalah adanya komitmen untuk kita tetap memberikan pendidikan yang terbaik di tengah segala keterbatasan yang ada. Komitmen ini merupakan modal intelektual dan merupakan menurut saya modal mental untuk kita keluar dari berbagai tantangan. Karena dalam penyelesaian masalah itu, mental itu menentukan. Seseorang yang mengalami mental block itu akan cenderung stuck ketika menyelesaikan masalah. Dia stuck on dan tidak bisa move on. Nah, tetapi dalam kaitan dengan penyelesaian masalah ini, faktor yang sangat penting itu adalah faktor mental itu. Nah, mental itu yang menggerakkan kita untuk mencari solusi. Nah, inilah kekuatan yang kita miliki. Kemudian yang kedua adalah opportunity. Kita punya peluang dengan berbagai teknologi yang sebagian besar kita telah bisa memilikinya dan bisa mengaksesnya dengan sangat mudah. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana kita bisa mengarahkan dan memberikan satu panduan agar anak-anak kita ini tetap terbina akhlaknya, sementara kita tidak bisa bertemu muka. Nah, saya mencoba mengamati berbagai praktek baik atau lesson learn yang sudah ada itu. Yang pertama adalah kita tetap bisa menanamkan pendidikan akhlak itu melalui pengawasan dari orang tua atau arahan dari orang tua. Kalau pengawasan itu mungkin bagi anak-anak sekarang dianggap sebagai intervensi, maka kita bisa melakukannya dalam bentuk misalnya partisipasi. Nah, dalam hal-hal tertentu saya kira orang tua tetap harus memberikan perhatian. Guru tetap harus mengikuti dan memonitor apa yang dilakukan oleh murid-muridnya itu. Kalau guru tentu tetap bisa memberikan satu tugas-tugas. Yang tugas-tugas itu diberikan secara virtual, secara online, dan kemudian tetap diberikan feedback berdasarkan arahan-arahan itu dengan kerjasama dengan orang tua. Karena itu peranan orang tua memang menjadi sangat penting. Bahkan peranan interaksi dalam keluarga juga sangat penting. Kalau dulu kita sering menyebut ungkapan baiti jannati, rumahku surgaku. Sekarang ini kita harus menggunakan istilah baiti madrasati, rumahku sekolahku. Sehingga semua yang ada di rumah itu memang sekarang harus kita rancang sedemikian rupa supaya memiliki nilai-nilai edukatif. Dan pengaruh orang tua itu bisa semakin tinggi seiring dengan meningkatnya intensitas interaksi orang tua dengan anak. Inilah bagian pertama yang bisa kita lakukan. Bagaimana agar pendidikan anak khususnya menyangkut akhlak itu tetap bisa dilakukan di dalam keluarga. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita bisa melakukan pengarahan-pengarahan untuk yang diakses oleh anak-anak kita ini adalah hal-hal yang positif. Nah, memang ini tidak mudah ya. Karena begitu misalnya saya perhatikan sebagian anak-anak itu di depan internet, alasannya mengerjakan tugas guru. Tapi ternyata yang diakses, yang dibuka itu informasi yang berbeda, informasi yang ternyata bukan tugas dari guru itu. Nah, lagi-lagi di sini memang kita perlu lakukan mekanisme kontrol agar bagaimana agar pemenuhan terhadap tugas-tugas itu dapat tetap terlaksana dengan baik dan kemudian anak-anak tetap punya fleksibilitas di dalam mereka melakukan berbagai kegiatan. Nah, karena itu maka ya tantangan yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa dalam situasi yang seperti ini juga memberikan kepada anak-anak kita itu kesempatan untuk mereka juga bisa bereksplorasi dan berekspresi dengan cara-cara yang baik. Nah, kadang-kadang model pendidikan kita ini kan masih one way, masih satu arah. Kita ini kadang-kadang
karena merasa sebagai orang tua, sebagai dosen, sebagai guru, itu kan lebih cenderung untuk memberikan ceramah supaya anak-anak kita mendengar dan mengikuti daripada kita menjadi pendengar yang baik. Mungkin dalam konteks kita membangun akhlak dan membina akhlak itu, kita bisa berubah dari kebiasaan untuk menjadi pembicara ke arah menjadi pendengar. Karena ternyata anak-anak kita juga mengalami ketegangan dan juga tingkat stres yang cukup tinggi dalam era sekarang ini. Apalagi ketika dikaitkan dengan belajar, di mana pembelajaran daring itu dimaknai sebagai pemberian tugas-tugas. Sehingga semua guru, semua dosen memberikan tugas yang kadang-kadang mereka mengalami overload. Gitu. Tugasnya itu berlebih-lebihan, overload. Nah, sehingga perlu kita pikirkan cara-cara bagaimana agar mereka tidak overload anak-anak ini. Bagaimana agar mereka tetap bisa berekspresi. Maka mungkin yang bisa kita lakukan adalah meminta kepada mereka untuk menyampaikan hal-hal baik yang telah mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal-hal baik itu mereka tuliskan sebagai satu bentuk bagaimana mereka kita berikan apresiasi dan bagaimana juga mereka berusaha untuk berbuat baik dengan menuliskannya. Nah, ini saya kira salah satu cara, tapi kemudian ya ketika mereka sudah menuliskan hal-hal yang baik itu, bisa saja diserahkan dalam bentuk tulisan. Nah, mereka mungkin kesulitan ya, tidak semua anak kan bisa nulis. Anak-anak SD itu kesulitan untuk menuliskan apa yang mereka lakukan. Mungkin bisa dibuat dalam bentuk misalnya video-video kebaikan yang telah mereka lakukan. Sehingga dalam hal ini mereka kita berikan kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya. Nah, misalnya sedang sholat taraweh berjamaah, itu di video dilaporkan kepada gurunya. Membantu ibunya memasak, atau ini dikritik ya oleh kalangan feminis yang seakan-akan memasak itu tugas ibu gitu. Atau mungkin tidak membantu tetapi bersama-sama dengan ibu atau dengan anggota keluarga yang lain memasak. Dan misalnya berkebun, ya menyirami tanaman gitu. Atau hobi baru yang sekarang berkembang, misalnya memelihara hewan kesayangan atau pet gitu. Nah, itu kan bentuk-bentuk dari akhlak. Sehingga dalam kaitan ini, akhlak itu harus kita definisikan dalam bentuk yang sangat luas, tidak sekedar tata krama. Hal-hal yang berupa kebaikan-kebaikan yang dilakukan, baik terkait dengan dirinya sendiri, terkait dengan orang lain maupun masyarakat, itu harus kita maknai sebagai akhlak. Dan karena itu, maka bagaimana kita tetap bisa memberikan pendidikan di era pandemi ini ya, selain tadi faktor mental itu, mentalitas kita bahwa ini adalah masalah yang mesti ada jalan keluarnya. Kemudian yang kedua adalah kreativitas. Nah, kreativitas ini yang kemudian memang mendorong kita untuk mencoba senantiasa melakukan hal-hal yang baru, kemudian mengevaluasi sesuatu yang baru itu relevan atau tidak. Kemudian kita tetap belajar dari orang lain terhadap apa yang telah mereka lakukan. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, saya kira insya Allah masa pandemi ini tidak akan menjadi masalah yang berdampak terhadap mental spiritual anak-anak kita, tapi justru menjadi bagian dari bagaimana kita meningkatkan kekuatan iman mereka, kemudian juga imunitas mereka, dan memberi mereka ruang-ruang untuk mereka itu produktif. Nah, saya kira sebagai pengantar mungkin sampai di sini dulu, Mas. Sisanya supaya lebih leluasa, saya akan sangat berbahagia kalau ada juga pengalaman yang bisa di-share oleh para jamaah sekalian, atau mungkin beberapa hal lain yang mungkin bisa ditambahkan untuk memperluas apa yang sudah saya sampaikan sebagai pengantar dalam pengajian kali ini. Saya kira demikian, sementara saya akhiri. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih pada Prof. Abdul Muti telah menyampaikan paparannya. Ada beberapa poin penting begitu tadi disampaikan. Meskipun beliau menyampaikan, saya kira perlu ada diskusi begitu, bahwa sekarang pada era pandemi ini kita lebih cenderung pada sektor privat begitu ya. Tadi ada istilah
maka kemudian menjadikan rumah kita itu sebagai ya sekolah kita begitu ya, terutama peserta didik, maka ada istilah baiti madrasati selain baiti jannati. Kemudian beliau menyampaikan ada 3 hal penting tadi ya terkait dengan penanaman akhlak. Pertama, bagaimana pengawasan orang tua, artinya dalam arti partisipasi baik maupun memonitoring apa yang dilakukan oleh anak. Kemudian yang kedua, pengarahan terhadap hal-hal yang sifatnya positif, dan yang terakhir adalah bagaimana anak itu juga kemudian perlu melakukan eksplorasi atau aktualisasi, kemudian memberikan ruang sehingga anak juga bisa berekspresi. Demikian kami mengundang kepada Bapak Ibu sekalian jamaah, ada yang bertanya secara langsung silahkan raise hand atau bisa menuliskan di kolom chat baik di Zoom maupun di YouTube. Oke, mungkin yang pertama, Prof, ada pertanyaan dari Pak Rofiul Wahyudi ya. Ini bertanya, menarik konsep yang dipaparkan tentang baiti madrasati. Mohon izin bertanya bagaimana implementasi yang mudah untuk dilakukan. Nggih, Prof. Satu, mungkin ada satu lagi. Oh, baru satu ya. Oke. Ya, nanti ada yang ada resen. yang ingin menyampaikan secara langsung, Bapak Ibu sekalian. Oh, itu ada satu Pak Wajiran. Pak Wajiran. Oke, Pak Wajiran Wazir. Assalamualaikum Pak Wajiran. Oke, monggo silakan. Ya. Ya, 7 sampai 8. Ya. 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 Baik, terima kasih. 2 saya gabung ya, Pak Rahmadi ya. Monggo, Prof. Jadi yang pertama, ini memang baiti madrasati ini penting ya. Dan kalau kita kembali kepada hadis Nabi terkait dengan pendidikan itu kan memang abawah yang berperan ya. Kalau kita baca hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Peran dari orang tua itu memang sangat penting. Sehingga dalam kaitan ini memang perlu ada sebuah kesadaran baru bahwa tanggung jawab pendidikan itu adalah pada orang tua. Fungsi guru, dosen dan lembaga pendidikan itu kan sebenarnya fungsi untuk memperkuat atau membantu orang tua. Sehingga memang sekarang saatnya lah kita sebagai orang tua itu mulai mengatakan pada diri kita sendiri, I am a teacher, gitu. Saya ini guru. Dan karena itu sebagai guru ya dituntut untuk seperti guru pada umumnya. Ya, digugu lan ditiru. Nah, karena kadang-kadang mohon maaf, kita ini kan karena merasa bahwa anak-anak itu sudah kita sekolahkan, bahkan mungkin juga sudah kita kirim ke pesantren, kadang-kadang orang tua itu seperti merasa lepas tangan. Nah, ini tidak boleh terjadi. Karena itu sekali lagi kita harus kemudian mengatakan pada diri kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa itu untuk menempatkan posisi kita ini sebagai guru. Nah, guru itu kan paling tidak, kalau dari sisi knowledge mungkin kita ini dari sisi pengetahuan kita ini mungkin terbatas. Saya saja kadang-kadang kalau diminta anak saya membantu mengerjakan matematika nggak bisa juga itu. Tetapi kan kita tetap berusaha untuk menjadi pembelajar. Menjadi pembelajar, orang yang juga mau dan senantiasa belajar, atau paling tidak kalau kita tidak bisa membantu, kita bisa menyemangati.
Kita bisa menyemangati. Nah, menyemangatinya bagaimana? Membuat mereka itu gembira, bukan menyemangatinya dengan memberikan target-target. Mohon maaf, kan ada sebagian orang tua itu yang cenderung untuk anak itu ditarget. Pokoknya kamu nilainya harus sekian, kamu harus sekian gitu. Ternyata target-target itu membuat anak itu tidak bahagia belajar. Dan bahkan kalau orientasinya itu skor atau angka, itu mendorong mereka untuk tidak jujur ketika belajar itu. Nyontek atau cheating ya, itu kan terjadi ketika orang ditarget untuk harus mendapatkan nilai berapa. Nah, bagaimana kemudian kita ini merubah pandangan itu dengan lebih menekankan pada semangat belajar, bukan pada hasil belajar. Yang penting dia tetap bersemangat belajar. Soal hasilnya berapa, nggak usah terlalu kita risaukan. Karena belajar itu kan sifatnya kumulatif. Dan itu proses yang longitudinal, proses yang sangat jangka panjang. Nah, mohon maaf ya kecenderungan untuk mentarget anak itu mungkin perlu kita rubah sekarang. Perlu kita rubah. Supaya mereka tidak terbebani dan tetap bergembira. Jadi semangat belajar itu yang perlu kita tanamkan. Ada anak misalnya diberikan rapot mid semesternya. Sekarang hairnya 18, kemarin 21. Nah, itu kan bagus. Oh, alhamdulillah bagus. Hairnya cuma 18 kan kemarin 20, kemarin 21 misalnya. Atau misalnya kemarin hairnya itu 17, sekarang 20, hebat ya, mau hairnya meningkat itu. Ini kan sesuatu yang tidak mudah kita katakan ya. Oh, hair meningkat kok malah orang tuanya seneng itu. Yang penting dilihat semangat belajarnya. Jangan dilihat hasilnya, karena hasil itu relatif. Nah, itu yang kedua. Jangan ditarget-target yang tinggi-tinggi. Guru-guru juga begitu kan. Sekarang kan era merdeka belajar nih. Di mana dengan surat edaran Mas Menteri itu kan guru tidak ditarget harus memenuhi KKM seperti yang seharusnya diatur di dalam peraturan menteri itu. Kemudian yang berikutnya, berbagai kegiatan yang ada di rumah itu bisa dimaknai sebagai kegiatan belajar. Ini yang penting. Sehingga ketika tadi saya contohkan bagaimana dia memasak, ya, mencoba menu baru, itu belajar itu. Berkebun itu menu-menu itu bagian dari proses belajar. Yang ketika itu kemudian kita maknai sebagai bagian dari proses pendidikan, maka bisa kita beri tugas misalnya dia mencatat perkembangan bunga yang ditanam atau buah yang kemudian dia pelihara dan sebagainya. Itu kan bagian dari kita memberi makna bahwa berkebun kemudian bercocok tanam itu juga bagian dari proses belajar yang mendekatkan mereka kepada alam. Nah, kemudian hal-hal lain yang juga berkaitan dengan misalnya kalau banyak di rumah itu kan memang kebanyakan, kalau dulu kebanyakan nonton TV ya, sekarang rata-rata orang tidak nonton TV. Sekarang nonton TV-nya itu dari HP, sekarang dari gadget. Nah, inilah masalahnya, Pak. Jadi tadi Pak Wajiran menyampaikan ya bahwa Indonesia itu dari kemarin baru saja dirilis ya hasil penelitiannya Microsoft itu, selain Indonesia ini menjadi negara dengan pengguna internet nomor 3 terbesar di dunia, kemudian dengan durasi menggunakan juga sangat tinggi. Satu lagi yang menjadi keprihatinan kita adalah penggunaan internetnya itu juga dianggap tidak berkeadaban. Ini bahasa saya ya. Banyak sekali kata-kata kotor, banyak sekali kata-kata yang isinya itu kekerasan yang ada di media-media sosial yang ada di kita ini. Sehingga hate speech ya, ujaran-ujaran kebencian gitu, itu ternyata luar biasa. Dan ini saya kira menggambarkan betapa kita ini memang mengalami namanya cultural lag ya. Mengalami cultural lag. Memiliki teknologi tetapi keadaban kita itu belum match dengan teknologi itu. Ini problem yang sangat serius. Dan karena itu maka ketergantungan pada gadget ini memang tadi sudah saya sampaikan telah menjadi bagian dari gangguan kejiwaan anak-anak kita, bahkan mungkin gangguan kejiwaan sebagian besar orang tua. Itu saya kira memang harus menjadi bagian dari titik balik. Dan kalau kita kembali kepada agama, mohon maaf ini karena tetap dalam konteks pengajian kan, supaya tidak seminar gitu. Itu kan kita diberikan tuntunan agar kita ini tidak melakukan perbuatan dan perkataan yang sia-sia.
Nah, kunci kita sukses, qad aflahal mu'minun, itu kan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang meninggalkan perkataan perbuatan yang tidak berguna. Atau hamba Allah yang Maha Rahman itu adalah walladzina yasyaduna zur gitu. Kalau dia itu melihat perbuatan yang azur, yang tidak berguna itu, yang sia-sia, yang tidak baik itu, dia marru bil lagwi marru kiroma, itu dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna itu dengan cara-cara yang mulia. Nah, beberapa keluarga itu ada yang memberikan kebijakan dan regulasi yang baik. Misalnya anak-anak di dalam keluarga ini boleh menggunakan gadget tapi dibatasi jamnya. Kamu boleh pegang HP tapi hanya dari jam sekian sampai jam sekian. Setelah itu HP dipegang orang tuanya. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya misalnya dia harus main game misalnya. Kamu boleh main game tapi maksimal jam sekian dan gamenya ditentukan. Nah, ini memang perlu ada disiplin dan memang harus ada otoritas dari orang tua. Kalau tidak ya memang waktunya akan habis untuk bagaimana anak-anak kita ini menghabiskan waktu dengan gadget yang ada di tangannya itu. Dan dampaknya sekarang sudah mulai dikeluhkan oleh banyak pihak kan. Misalnya dampaknya terhadap kesehatan mata. Sebagian anak-anak kita ini karena cenderung melihat gadget sambil tidur gitu, itu kan mengalami masalah serius ya terkait dengan kesehatan mata. Kemudian pengaruh dari gelombang elektromagnetik dari HP itu juga sangat tinggi terhadap tingkat kesehatan. Sehingga anak-anak kita ini karena kurang aktivitas fisik, kemudian banyak menggunakan HP itu, kemudian memang fisiknya itu menjadi rentan, vulnerable. Ditambah kalau mereka misalnya tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi, kurang vitamin dan sebagainya. Sehingga memang ini harus menjadi perhatian yang serius, dan karena itu maka peran orang tua atau orang dewasa di rumah tetap harus penting dan harus kompak. Harus kompak. Jadi kalau waktunya anak-anak belajar itu ya minta tolong kepada ibu-ibu untuk juga mendampingi atau paling tidak mengawasi mereka belajar. Jangan anaknya disuruh belajar, orang tuanya nonton drama Korea. Ya terganggu belajarnya. Atau misalnya anaknya disuruh mengaji, orang tuanya menonton Ikatan Cinta. Nggak fokus lagi belajarnya. Jadi memang harus ada kebersamaan. Masa-masa berbuka itu dimaksimalkanlah kita berbuka bersama, sholat berjamaah. Dan kalau itu supaya punya nilai kaitannya dengan pendidikan, ya bisalah kerjasama dengan guru untuk sholat berjamaahnya di video. Kemudian perlu ada tadarus bersama misalnya, itu kan biasanya jarang dilakukan ya. Walaupun tentu saja kalau tidak bisa bersama-sama, paling tidak anak kita pantau supaya tetap tadarus dan berbagai kegiatan yang lainnya itu. Saya kira begitu Pak Rahmadi untuk 2 pertanyaan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Masih ada beberapa pertanyaan, Prof. Ini, Prof, dari silakan. Pak Mufti. Ya, ini menanyakan, seringkali seorang pendidik mengeluh dengan kondisi online dalam hal penanaman akhlak pada anak didik. Ya. Bahkan sampai berpikir tidak bisa dilakukan penanaman akhlak ini. Ya. Pertanyaannya ini, bagaimana Prof yang bisa dilakukan pendidikan di era online ini? Ini yang pertama dari Pak Mufti. Ada lagi sebentar, satu lagi sekaligus. Ini ada dari Pak Sayyid Fadilah bertanya, Assalamualaikum Prof, izin bertanya bagaimana solusi memperbaiki akhlak yang sudah terlanjur nakal karena disuruh sholat malas, bahkan menjawab sholat itu buat apa? Ini bagaimana penyelesaiannya? Terima kasih. Monggo Prof buat dulu. Ya, yang pertama mungkin teknologi ini kan sebenarnya alat yang diciptakan untuk membantu kita mempermudah melakukan berbagai kegiatan, dan terutama kalau seperti gadget, handphone ini kan membantu kita berkomunikasi. Nah, bagaimana caranya?
Saya kira begini, guru itu kan tetap bisa memberikan tugas kepada anak-anak. Tapi mohon maaf, kadang-kadang kan kita ini terlalu textbook ya, terlalu textbook. Sehingga tugas-tugas itu ya memang tugas yang semuanya berkaitan dengan apa yang harus mereka baca dari buku. Itu baiknya. Tetapi kadang-kadang mereka jenuh. Apalagi tadi saya sampaikan di depan, kalau semua juga kecenderungannya memberikan tugas saja dan tidak memberikan feedback. Nah, mohon maaf, kadang-kadang problem kita itu feedback terhadap tugas anak kita itu kan berupa nilai. Tadi sudah diberi pertanyaan, jawabannya benar berapa, salah berapa. Bukan feedback yang sifatnya kualitatif dan feedback yang sifatnya memberikan motivasi. Nah, mohon maaf, ini memang membutuhkan tambahan pekerjaan bagi guru. Jadi kalau anak-anak itu diberi tugas, itu ya diberi komentar. Oh, bagus sekali bunganya. Itu bagaimana caranya kok bisa tumbuh dengan sangat bagus gitu. Dia diminta menceritakan. Nah, nanti dia tulis lagi dan seterusnya. Tapi memang itu nambah pekerjaan. Nah, tetapi ya bagaimana lagi? Itu memang harus kita lakukan. Nah, kalau feedback itu bisa kita berikan secara terus-menerus, maka anak itu merasa diperhatikan. Nah, kalau mengerjakan tugas nggak pernah diberi feedback, ya mereka kemudian cenderung malas kan. Nah, cuma memang ya makin banyak tugas, makin banyak pekerjaan. Itu kalau muridnya 50, berarti ada 50 feedback yang harus kita berikan. Sementara anak-anak itu cukup menulis 1, kita harus menulis 50. Memang menjadi banyak pekerjaannya, tapi itulah salah satu jalan keluar. Kalau kita memang ingin tetap ada solusi. Atau yang kedua, menurut saya ada yang kita sebut dengan guided assignment gitu, guided assignment. Jadi tugas yang kita pandu. Tetap mereka mengakses internet, tapi situsnya kita tentukan, bukan situs yang bebas. Jadi misalnya silahkan diakses situs ini, website ini gitu. Ditentukan supaya mereka memang fokus pada apa yang sesuai dengan arahan kita. Makanya saya menyebutnya dengan guided assignment gitu. Tugas tapi kita guide. Kita tentukan. Nah, setelah itu kemudian kita berikan beberapa hal yang harus dia kerjakan. Jangan selalu meminta mereka menjawab pertanyaan, tapi diminta misalnya mereka menceritakan kembali yang mereka baca itu. Menceritakan kembali. Atau kalau misalnya kita tugaskan, kadang-kadang kita bisa tugaskan mereka nonton film misalnya. Nah, nonton film, itu kita tentukan film apa yang ditonton, kemudian diminta untuk memberikan penilaian nilai apa atau pelajaran apa yang ada dalam film itu. Nah, film itu kan tidak semuanya negatif kan. Tidak semuanya kan negatif. Banyak juga yang bagus ya. Selama Ramadan ini kan kalau tidak salah ada film tentang Umar bin Khattab. Itu kan sangat bagus itu. Nah kalau kemudian mereka kita minta nonton, itu anak-anak yang sufi itu seneng. Sufi itu suka film maksudnya. Atau mungkin kadang-kadang bisa saja anak-anak itu kita minta nonton misalnya humor tertentu yang baik. Ya, sesekali kita minta mereka membuat resume mengenai stand up komedi misalnya. Nah, siapa tahu kemudian dengan cara itu anak-anak bisa menjadi suhu. Suhu itu suka humor. Itu. Nah supaya mereka nggak jenuh. Jadi mereka kan dari cerita-cerita lucu itu kan tetap ada pelajaran yang bisa dipetik. Pelajaran itu bisa saja pelajaran dari pernyataan yang tidak baik dari lelucon itu, dan yang baik dari lelucon itu, atau mungkin bisa memberikan kritik atau komentar bagaimana seseorang itu bisa melucu. Nah, kan ada di dalam beberapa tuntunan agama itu kan disebutkan misalnya dalam beberapa riwayat ya, Nabi Muhammad itu kan orang yang suka humor kan. Nabi itu kan juga suka humor. Sahabat-sahabat Nabi itu juga banyak yang melucu kepada Nabi itu. Nah, sementara sebagian kita ini memahami nggak boleh melucu gitu, karena dianggap suka tertawa itu temannya setan gitu. Padahal enggak juga itu. Nah, kalau mereka kita beri guided assignment untuk nonton misalnya tadi stand up komedi begitu. Kemudian mencatat mana perkataan yang tidak baik dari yang Anda tonton itu. Dituliskan yang tidak baik itu. Kemudian perkataan yang baik apa saja. Mungkin saja dia mengkritik
bagaimana cara dia mengkritik orang lain. Nah, kita kan juga harus bisa menjadi orang yang bisa mengkritik orang, tapi yang dikritik itu tidak tersakiti. Nah, begini-begini kan tetap ada nilai pendidikan, sehingga saya menyebutnya dengan guided assignment itu. Jadi memberikan penugasan di mana mereka beraktivitas dan kemudian tetap ada pelajaran-pelajaran yang bisa mereka petik dari apa yang mereka lakukan. Nah, itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua tadi apa Pak Rohmadi? Saya agak miss. Sudah terjawab ya kelihatannya ya? Sudah, ya. Prof. Ya, saya kira sudah untuk 2 pertanyaan tadi itu menurut saya. Terima kasih, Prof. Mungkin ada satu sesi lagi pertanyaan, mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung. Itu yang di chat tadi ada panjang juga Pak Rohmadi, tolong dibacakan. Oh, okay. Ini ada dari chat, Prof. Ya. Intinya dari Pak Joko Sutrisno bertanya, bagaimana jika anak itu lebih suka menyendiri ya, ketimbang orang tua, lebih asik dengan teman virtualnya. Ya, ini akibat dari COVID-19 ini. Bagaimana mengatasi masalah ini? Ya, itu memang masalah. Lagi, Prof, itu sekaligus memang... ini terakhir. Ya, silakan. Mendidik anak dalam keluarga dari intervensi, pengawasan, nasihat, ke partisipasi, dari pembicara menjadi pendengar. Oh, ini bukan pertanyaan ya, Mas ya. Mohon maaf, Prof. Summary itu kelihatannya. Yang saya kira satu yang tadi, Prof. Ya. Halo, Prof. Ya, jadi yang pertama begini. Kalau anak itu menyendiri dan terus-menerus itu memang tidak baik ya. Apalagi bagi mereka yang pada usia-usia SD, bahkan mungkin usia sekolah ya, usia sekolah pada umumnya. Karena secara psikologis, usia-usia itu kan usia industri dalam teori psikologi itu. Usia industri itu adalah usia di mana mereka itu cenderung untuk beraktivitas yang bersifat fisik dan kemudian bergaul dengan teman sebaya yang sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kemudian kecenderungan psikologis ini tidak terjadi karena pandemi dan kemudian mereka memilih untuk menyendiri, ini memang harus kita berikan perhatian yang serius. Sekarang anak-anak itu ada istilah introvert dan sebagian mereka itu bangga menjadi introvert. Nah, introvert itu sama mereka dimaknai sebagai menyendiri tetapi kemudian membuat karya-karya yang mereka kerjakan sendiri atau ya memilih untuk ada privacy. Tentu saja privacy itu tetap kita hormati ya. Tetapi kalau mereka tidak bergaul, itu memang nanti akan dalam jangka panjang akan berdampak terhadap kematangan sosial dan juga terhadap pembentukan moral. Seseorang yang kurang bergaul itu cenderung egoistis. Dan seseorang yang kurang bergaul itu juga cenderung untuk kurang memahami norma-norma dan aturan-aturan serta pranata sosial yang berlaku di masyarakat di mana mereka berada. Nah, karena itu memang harus ada upaya persuasi dari orang tua bagaimana agar mereka tidak terlalu banyak menyendiri. Nah, perlulah menurut saya dilakukan upaya-upaya sedemikian rupa supaya tetap ada interaksi yang sifatnya tatap muka. Dan perlu diluangkan waktu. Istilah yang sering saya sebut itu perlu ada namanya family time gitu. Waktu di mana kita di dalam keluarga itu betul-betul menjadi keluarga. Jangan sampai ketika anak-anak sudah punya kamar sendiri, kemudian yang berlaku adalah ketentuan al-hujurat ya, ketentuan hukum-hukum di kamar-kamar itu. Nah, ini yang memang harus kita rubah. Nah, yang kedua, memang dalam beberapa hal kita ini perlu tahu anak kita ini bergaul dengan siapa. Ya, dan kemudian mendengarkanlah bagaimana pengalaman mereka bergaul itu. Ya, sesekali mungkin ya perlulah. Kalau sekarang ini keluarga itu mungkin perlu punya WA group ya, WA keluarga.
Yang WA keluarga itu tidak hanya untuk saling komunikasi siapa sedang mengerjakan apa, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk kita bisa berbagi sesuatu dengan anggota keluarga yang lainnya. Ini kan menjadi cara yang cukup efektif. Pada hal tertentu mungkin kita bisa menjadi follower dari media sosial anak kita. Cuma biasanya anak-anak itu lebih pinter. Kalau kita jadi follower itu di-blok. Kita di-blok sehingga nggak bisa ikut. Tidak bisa ikut, ya di-blok. Karena merasa tidak nyaman dengan orang tua aja ikut karena merasa di mata-matai. Nah, karena itu orang tua juga jangan sampai kehilangan cara untuk itu kan. Mungkin dia bisa pakai nama lain, gitu, pakai identitas lain dan sebagainya. Nah itu penting ya, karena kita jangan sampai tidak mengerti anak kita ini bergaul dengan siapa. Karena itu beberapa kasus yang terjadi akhir-akhir ini kan, misalnya orang tuanya mengatakan saya nggak tahu anak saya itu kok ternyata bergaulnya dengan si itu. Ternyata anak saya ini kok memiliki paham agama yang seperti itu. Itu karena apa? Mereka itu bertemu tetapi tidak berkomunikasi. Nah seringkali dalam keluarga itu kita bertemu tapi tidak berkomunikasi. Asik dengan kegiatan masing-masing, nggak ada komunikasi. Nah, berkomunikasi itu dalam beberapa hal memang tidak harus melalui pertemuan fisik, tetapi berkomunikasi itu adalah cara kita untuk tetap bisa terkoneksi dengan semua anggota keluarga. Nah, karena itulah maka kualitas komunikasi itu memang harus kita bangun. Harus kita bangun kualitas komunikasi sehingga kita mengerti anak kita itu kemana, agendanya apa. Dan kemudian ya memang kita ini sekali lagi mohon maaf, jangan terlalu menghakimi. Jadi kita ini jangan jadi hakim di rumah itu. Sebab kalau kita ini jadi hakim, kemudian merasa diri selalu benar, apalagi orang tua merasa selalu benar, itu juga nanti akan menimbulkan reaksi dan interaksi yang kurang positif. Nah, orang tua tetap harus menjadi manusia biasa. Yang dia bisa saja salah. Dan kalau dia salah, ya dia minta maaf atas kesalahannya. Dan kemudian dengan cara seperti itu, maka hubungan orang tua dengan anak itu adalah hubungan keakraban. Dan ini bukan sesuatu yang menurunkan marwah orang tua. Kalau kita baca di dalam beberapa riwayat kan, Nabi Muhammad itu kan juga sebagai seorang kakek itu kan juga senang sekali bermain dengan cucunya kan. Sampai dalam beberapa riwayat itu kan juga beliau sholat dalam posisi menggendong cucunya itu. Itu kan menunjukkan betapa kedekatan beliau sebagai seorang kakek kepada cucunya. Nah hal seperti ini itu kadang-kadang tidak menjadi bagian dari pembelajaran bagi kita. Nah, karena itu ketika orang tua itu datang itu kadang-kadang seperti polisi yang tugasnya hanya menghukum dan mengawasi dan tidak mengapresiasi sama sekali. Kita perlu mengapresiasi apa yang dilakukan anak kita itu walaupun mungkin kebaikan itu sedikit dan ringan. Nah, kemudian juga diberikan tanggung jawab yang ringan-ringan saja. Misalnya kalau habis makan ya piringnya dicuci sendiri. Jangan kemudian kita menjadi orang tua yang terlalu baik gitu. Orang tua terlalu baik itu artinya apa? Semua pekerjaan itu diselesaikan orang tuanya, itu nanti anak nggak punya tanggung jawab. Walaupun mungkin ada keluarga tertentu yang berpendapat, kok anaknya suruh nyuci piring sendiri, kasihan dong, misalnya begitu. Anaknya suruh nyetrika misalnya. Nggak apa-apa kalau misalnya anak itu sudah mencuci, nggak disetrika, biarin aja, nggak rapi di kamar. Jangan kemudian sambil berkata tertentu, tapi disetrikakan. Nah itu nggak mendidik itu menurut saya. Biarin aja pakaiannya ngelumpruk di kamar karena dia nggak mau nyetrika. Nah tetapi nanti pada waktunya ketika dia perlu kan dia nyetrika sendiri. Nah sebagian orang tua itu mohon maaf kan kadang-kadang ya menyuruh menyetrika dengan nada tinggi. Maksudnya mendidik tapi begitu bicaranya tinggi itu bisa dipahami bahwa berkata-kata kasar dan keras itu diperbolehkan. Itu menjadi sesuatu yang tidak baik juga gitu. Maunya kita itu mendidik supaya dia disiplin, tapi dengan kata-kata yang keras itu yang ditangkap itu kata-kata kerasnya itu. Nah inilah yang memang kita harus berhati-hati sehingga tentu Islam mengajarkan kita untuk senantiasa bertutur kata yang mulia kan, qaulan karimah, bahkan kepada anak sekalipun. Gitu. Nah kadang-kadang kan mohon maaf kita ini
anak-anak itu harus berkata yang mulia kepada kita, tapi kita sendiri tidak bertutur kata yang mulia kepada anak-anak kita. Itu nggak mendidik itu yang seperti itu. Nah, ini terutama untuk ibu-ibu ini misalnya. Anak-anak itu harus kita berikan tanggung jawab walaupun kecil. Walaupun kecil, tidak harus yang berat. Dan kemudian kita tanamkan disiplin terhadap pekerjaan itu. Kemudian yang ketiga ya kita konsisten. Nah, konsistensinya ya antara lain misalnya tadi, kalau memang dia sudah kita beri, kamu sudah dewasa, sudah SMP, kamu cuci sendiri, cuci gitu. Kalau dia nggak mencuci, jangan dicucikan. Nanti kan dia akan cenderung manja kalau begitu. Nggak apa-apa dimarahi, yang penting dicucikan. Karena menjadi tidak baik. Nah, kedisiplinan dan konsistensi ini yang menurut saya memang perlu kita bangun sehingga di rumah itu tidak ada big boss. Di rumah itu tidak ada big boss, semuanya orang itu menjadi bagian dari anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya itu saling menyayangi, saling menghormati, dan saling membantu. Saya kira begitu Pak Rohmadi yang saya sampaikan. Terima kasih Prof. Abdul Mukti telah menyampaikan jawaban-jawaban tadi dari para penanya, dan karena waktu juga Prof, kita ucapkan terima kasih. Alhamdulillah kita sudah bisa sampai akhir